Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Bahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerimaan kas ini memiliki dua sumber, yaitu yang pertama adalah penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang kedua penerimaan kas dari pembayaran piutang. Dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, maka dalam hal ini penjualan tunai itu dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran atas harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, maka selanjutnya barang itu diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai tersebut selanjutnya dicatat oleh perusahaan. Dalam hal ini maka sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang seperti toko buku ini tentunya berasal dari adanya transaksi penjualan tunai. Dan biasanya mayoritas dari transaksi pendapatan pemasukan atau penerimaan kas perusahaan ini berasal dari adanya penjualan tunai. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai untuk membuat sistem pengendalian intern yang baik. Apa saja hal tersebut? Yang pertama yaitu penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Sehingga segala bentuk penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai tersebut itu harus dimasukkan semuanya ke rekening perusahaan berdasarkan pada jumlah penuh atau jumlah yang diterima secara tunai, maka selanjutnya diserahkan atau disetor ke rekening perusahaan. Dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, terdapat 3 prosedur yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan di konter, yang kedua prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai saat pengiriman, dan yang ketiga adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan kartu kredit. Untuk prosedur yang pertama yaitu prosedur penerimaan kas yang berasal dari penjualan di konter. Pada umumnya pembeli langsung datang ke perusahaan dan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli. Selanjutnya melakukan pembayaran ke kasir dan kemudian menerima barang yang dibeli. Perusahaan dalam hal ini menerima uang tunai atau cek pribadi atau pembayaran langsung dari pembeli dengan menggunakan kartu kredit sebelum barang diserahkan kepada pembeli.
Sehingga segala bentuk aktivitas dalam prosedur penerimaan kas ini, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu di counter untuk selanjutnya menerima barang yang dibeli tersebut. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam penerimaan kas yang berasal dari penjualan di counter ini yaitu yang pertama adalah pembeli melakukan pemesanan barang secara langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan, dan selanjutnya yang kedua, bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli yaitu berupa uang tunai atau cek pribadi atau dengan menggunakan kartu kredit, sehingga pihak kasir menerima pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli sebagaimana yang diperintahkan oleh bagian penjualan. Selanjutnya yang kelima yaitu bagian kasir menyerahkan kas yang diterima ke bank dengan menyetorkan hasil penjualan tersebut pada saat setelah dilakukan pembayaran. Yang keenam yaitu bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Ini kalau menggunakan jurnal khusus. Tapi kalau menggunakan jurnal umum, maka bagian akuntansi juga dapat mencatat pendapatan penjualan tersebut pada jurnal umum. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Sekali lagi, ini kalau yang dipergunakan adalah jurnal khusus. Tapi kalau penggunaan jurnal umum, maka transaksi tersebut dapat dicatat pada jurnal umum. Untuk prosedur yang kedua dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, yaitu prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai saat pengiriman atau COD sales, di mana COD sales ini merupakan transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri, atau yang saat ini biasanya melalui ekspedisi atau kurir, di mana dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan ini melibatkan pihak kurir atau pihak perantara pengiriman. COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Kaitannya dengan COD sales ini, saat ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas berupa COD dengan adanya pelayanan pengantaran dan pembayaran pada saat barang tersebut itu telah diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari kartu kredit, di mana dalam prosedur ini sebenarnya kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun penjual. Karena dengan penggunaan kartu kredit tersebut, di mana pembeli dapat mengalihkan pembayaran kepada kartu kredit, sedangkan penjual dapat menagih mengenai jumlah barang atau jumlah nominal
yang menjadi transaksi tersebut kepada penerbit kartu kredit. Mengenai kartu kredit ada 3 kelompok atau 3 kriteria atau 3 golongan dalam hal kartu kredit, yaitu yang pertama adalah kartu kredit bank. Biasanya kartu kredit ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga setiap nasabah atau nasabah tertentu dapat memanfaatkan fasilitas dari kartu kredit perbankan tersebut. Yang kedua yaitu kartu kredit perusahaan atau company card, di mana kartu kredit perusahaan ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan tertentu khusus untuk pelanggannya. Pelanggan dalam hal ini dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Artinya, hal ini hanya dapat dilakukan transaksi antara pelanggan dengan perusahaan penerbit kartu kredit tersebut. Dan pada akhir bulan, biasanya perusahaan melakukan penagihan jumlah harga barang yang telah dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat dan jangka waktu tersebut telah disepakati atau telah ditentukan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kartu kredit bepergian atau hiburan, travel and entertainment card. Ini biasanya kartu kredit ini hanya dipergunakan untuk fasilitas bepergian atau hiburan semata. Dalam sistem akuntansi penerimaan kas ada 5 fungsi terkait yang biasanya saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima order pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Sehingga fungsi penjualan inilah yang menetapkan harga order pembelian tersebut. Sehingga pada saat menerima faktur penjualan tunai tersebut, maka pembeli dapat menyerahkan faktur tersebut kepada pihak kasir dengan membayar sesuai dengan tagihan yang tertera pada faktur tersebut. Yang kedua yaitu fungsi kas, di mana fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Saat pembeli menyerahkan faktur penjualan tunai yang diterima dari fungsi penjualan, maka pembeli dapat melakukan pembayaran di fungsi kas ini. Yang ketiga yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Dan yang keempat, fungsi pengiriman ini tentunya bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu tentunya fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Itu 5 fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Sedangkan dokumen yang biasanya dipergunakan dalam hal sistem akuntansi penerimaan kas ini ada 7 dokumen, yaitu yang pertama adalah faktur penjualan tunai, yang kedua adalah pita registrasi kas, yang ketiga adalah credit card sales slip,
Dan yang keempat adalah bill of lading. Yang kelima, faktur penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah rekapitulasi harga pokok penjualan. Dalam hal faktur penjualan tunai, biasanya dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai adanya transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan tunai ini biasanya diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, tembusan faktur ini dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi pengiriman sebagai bentuk perintah penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dokumen yang berhubungan dengan pita registrasi kas biasanya dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin registrasi kas, di mana pita registrasi kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Sehingga yang berkaitan dengan pita registrasi kas ini biasanya saat ini berupa kwitansi penerimaan kas atau bukti kas masuk. Sehingga bukti kas masuk atau pita registrasi kas ini dapat dijadikan satu dengan faktur penjualan tunai sebagai dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan jurnal penjualan. Penjelasan dokumen yang ketiga yaitu credit card sales slip, di mana dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit dari perbankan tersebut. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, biasanya dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari pihak bank yang telah mengeluarkan kartu kredit tersebut untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Biasanya kita ketahui bahwa pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Maka pihak perusahaan dapat melakukan penagihan dengan menggunakan credit card sales slip ini yang ditujukan kepada perusahaan perbankan yang menerbitkan kartu kredit tersebut, di mana kartu kredit tersebut telah dimanfaatkan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi pembelian di perusahaan. Yang berikutnya berkenaan dengan dokumen bill of lading, di mana dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum atau ekspedisi. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan ekspedisi. Biasanya dokumen ini yang dimaksud adalah dipergunakan oleh perusahaan untuk transaksi COD yang melibatkan pihak ekspedisi atau angkutan pengiriman barang. Dokumen yang kelima yaitu faktur penjualan COD,
di mana dokumen ini biasanya digunakan untuk merekam penjualan COD. Pencatatan yang berhubungan dengan penjualan COD ini menggunakan faktur penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD selanjutnya diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum, dan biasanya saat ini melalui angkutan ekspedisi atau perusahaan ekspedisi, dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan. Hal ini sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, tembusan faktur penjualan COD tersebut itu digunakan oleh perusahaan untuk menagihkan kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Biasanya yang berkaitan dengan mekanisme penjualan COD ini, ketika pihak pelanggan menerima barang dari pihak kurir, maka selanjutnya dilakukan pembayaran secara langsung kepada pihak kurir tersebut. Nah, perusahaan yang dalam hal ini sebagai pihak penjual akan melakukan penagihan kepada pihak kurir karena telah dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan melalui pihak kurir atas adanya transaksi penjualan COD tersebut. Dokumen berikutnya yang keenam yaitu bukti setor bank, di mana bukti setor bank ini merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Biasanya bukti setor bank ini dibuat 3 rangkap atau 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank yang dimiliki atau rekening yang dimiliki oleh perusahaan. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Ini biasanya juga dipergunakan sebagai bukti pengeluaran kas, sehingga pihak atau fungsi kas dapat mencatat adanya pengeluaran kas yang disetorkan ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Biasanya jurnal penerimaan kas ini juga berhubungan dengan transaksi yang ada di perbankan. Dokumen yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah rekapitulasi harga pokok penjualan, di mana dokumen ini dipergunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok penjualan atau harga pokok produk yang dijual selama satu periode tertentu. Dokumen ini digunakan fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Sehingga rekapitulasi harga pokok penjualan ini akan menjadi bukti pendukung dalam laporan keuangan, di mana salah satu komponen dalam laporan keuangan tersebut itu adalah berkenaan dengan harga pokok penjualan. Maka data atau angka dalam harga pokok penjualan tersebut dapat diambilkan dari rekapitulasi harga pokok penjualan ini.
Sedangkan yang berkenaan dengan catatan akuntansi yang biasanya dipergunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas itu ada 5, yaitu yang pertama adalah jurnal penjualan. Biasanya jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Dokumen dan catatan berikutnya yaitu jurnal penerimaan kas, di mana jurnal penerimaan kas ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya salah satunya yaitu penjualan tunai. Catatan berikutnya yaitu berkenaan dengan jurnal umum. Ini biasanya digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok penjualan atau harga pokok produk yang dijual. Tergantung dalam hal ini adalah metode persediaan yang digunakan itu apa. Apakah menggunakan metode perpetual atau menggunakan metode fisik. Biasanya kalau fungsi akuntansi mencatat harga pokok penjualan, maka metode persediaan yang dipergunakan adalah metode perpetual. Catatan akuntansi berikutnya yaitu berkenaan dengan jurnal persediaan. Biasanya digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang telah dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Sehingga jurnal persediaan ini tentunya memiliki kaitan dengan catatan akuntansi yang kelima atau yang terakhir yaitu kartu gudang, di mana kartu gudang ini merupakan catatan yang tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Tapi walaupun tidak termasuk sebagai catatan akuntansi, namun ini memiliki korelasi dengan jurnal persediaan. Catatan dalam kartu gudang ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, biasanya kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang telah dijual, sehingga segala bentuk penjualan tunai akan dicatat sebagai pengeluaran pada kartu gudang. Atas adanya pengeluaran tersebut, maka tentunya akan berdampak pada jurnal persediaan. Hal lain yang penting juga untuk diperhatikan dalam sistem akuntansi penerimaan kas yaitu berkenaan dengan unsur pengendalian intern. Karena dalam unsur pengendalian intern ini maka kita akan memperhatikan beberapa hal yang kaitannya bertujuan untuk membangun sistem yang baik dalam penerimaan kas. Unsur pengendalian intern ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dalam kelompok organisasi, kelompok sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta kelompok praktek yang sehat. Berkenaan dengan kelompok atau unsur organisasi, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua,
fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Itu tiga hal yang perlu diperhatikan dalam unsur organisasi dalam pengendalian intern yang berkenaan dengan penerimaan kas. Sedangkan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penerimaan order dari pembeli. Ini harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu penerimaan kas harus diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut, sehingga ada kombinasi dua data yaitu pita register kas dan juga faktur penjualan tunai. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan adanya permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Hal ini untuk meminimalisir adanya double penyerahan, karena ketika sudah ada cap sudah diserahkan dalam faktur penjualan tunai tersebut, maka dapat dipastikan bahwa barang telah diserah terimakan. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan, yang kelima, dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini, yaitu adalah mengenai pencatatan ke dalam buku jurnal harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Hal ini tentunya untuk memudahkan fungsi akuntansi dalam melakukan pencatatan penerimaan kas dan penjualan tunai. Sedangkan yang berkaitan dengan praktek yang sehat dalam unsur pengendalian intern, ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah faktur penjualan tunai harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau pada hari kerja berikutnya. Ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan bahwa kas yang ada di perusahaan disalahgunakan atau adanya fraud dan kehilangan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern ini harus dilakukan cash of name. Hal ini untuk memastikan bahwa saldo kas yang ada di tangan fungsi kas ada sejumlah dengan catatan yang tersedia dalam laporan keuangan. Artinya jumlah kas yang ada itu harus sama dengan yang dilaporkan dalam neraca perusahaan.
Itu yang perlu diperhatikan dalam hal mengenai unsur pengendalian intern agar penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai dapat berjalan dengan baik. Pembahasan berikutnya yaitu yang kedua adalah mengenai sistem penerimaan kas yang berasal dari piutang. Sebagaimana penjelasan awal bahwa penerimaan kas ini berasal dari dua sumber, yaitu penjualan tunai dan yang kedua adalah pembayaran atau pelunasan piutang. Maka dalam pembahasan mengenai sistem penerimaan kas dari piutang ini, kita dapat ketahui bahwa sebagian besar penerimaan kas bagi perusahaan manufaktur itu biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Kenapa demikian? Karena perusahaan manufaktur ini biasanya sebagian besar produk perusahaan yang terjual itu melalui penjualan kredit. Dengan adanya penjualan kredit tersebut, maka penerimaan kas dapat diperoleh dengan adanya pembayaran piutang. Dalam perusahaan manufaktur ini, biasanya penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai itu relatif kecil sekali. Tentunya hal ini berbeda dengan perusahaan dagang di mana perusahaan dagang lebih mengedepankan pendapatan atau penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai. Sehingga ketika kita memahami bahwa sistem penerimaan kas dari piutang ini kebanyakan pada perusahaan manufaktur dibanding dengan perusahaan dagang, maka hal yang perlu dipahami kembali yaitu dalam sistem pengendalian intern yang baik, dalam hal sistem penerimaan kas dari piutang ini harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya, sehingga segala bentuk pembayaran piutang itu harus masuk ke rekening perusahaan. Untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penerimaan kas dari piutang ini yang pertama adalah debitur harus melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau dengan cara melakukan pemindah bukuan melalui rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua, seharusnya kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh. Sehingga dengan melakukan dua hal tersebut, maka akan terjamin penerimaan kas perusahaan dari piutang tersebut. Sedangkan penerimaan kas yang berasal dari piutang ini biasanya dilakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama adalah melakukan penagihan perusahaan secara langsung, yang kedua melakukan penagihan melalui pos atau pengiriman surat kepada alamat dari debitur, dan yang ketiga adalah melalui logbook collection plan. Biasanya mekanisme yang ketiga ini dijalankan dalam satu waktu tertentu dalam satu wilayah tertentu sehingga dialamatkan pada satu PO Box untuk mendistribusikan adanya tagihan yang harus dibayarkan oleh debitur.
Di antara berbagai cara penagihan piutang tersebut, dari tiga hal tersebut itu, penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran atas cek tersebut. Tujuannya apa? Agar menjamin atau untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan dari pembayaran piutang tersebut. Terdapat 8 langkah mengenai prosedur yang harus dijalankan dalam penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan. Yaitu yang pertama adalah bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Selanjutnya yang kedua, bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Ingat, dalam hal ini adalah bahwa pihak penagihan ini merupakan bagian perusahaan atau merupakan karyawan perusahaan, tidak melibatkan pihak ketiga atau debt collector. Tahapan yang ketiga yaitu bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Selanjutnya yang keempat, bagian penagihan menyerahkan cek yang sudah diterima dari debitur tersebut kepada bagian kasir. Dan yang kelima, bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Tahapan yang keenam yaitu bagian kasir mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Dan langkah yang ketujuh yaitu bagian kasir menyetorkan cek ke bank setelah cek atas nama tersebut telah dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang di lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, langkah ke-8 yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke rekening bank debitur. Sedangkan dalam penerimaan kas yang berasal dari piutang melalui pos, dilaksanakan beberapa tahapan prosedur, yaitu yang pertama adalah bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit tersebut terjadi. Yang kedua, debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat itu menyerahkan cek kepada bagian kasir. Yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam buku piutang. Dan yang terakhir, yang keenam, bagian kasir mengirimkan surat atau kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur. Itu 6 langkah dalam prosedur penerimaan kas yang berasal dari piutang melalui pos. Sedangkan tahapan prosedur pada penerimaan kas yang berasal dari piutang melalui logbook collection plan itu ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit itu terjadi. Yang kedua, debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan
mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat yang merupakan alamat dari debitur tersebut. Dan yang ketiga, bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima dari perusahaan. Yang keempat yaitu bank membuat daftar surat pemberitahuan di mana dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Dan yang kelima, bank selanjutnya mengurus cek clearing. Yang keenam, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Yang ketujuh, bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasir. Dan yang terakhir, kedelapan, bagian kasir menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Itu 8 tahapan prosedur dalam penerimaan kas yang berasal dari piutang melalui logbook collection plan. Bahasan selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal dari piutang. Ada 5 fungsi terkait di sini, yaitu yang pertama adalah fungsi sekretariat, fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi pemeriksaan intern. Apa saja fungsi-fungsi tersebut? Maka dalam hal ini penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan fungsi sekretariat. Fungsi sekretariat ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat ini bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama dari para debitur. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi penagihan ini dilakukan jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan pada daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi kas bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan. Fungsi kas ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang telah diterima dari fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Artinya jumlah yang diterima itu harus disetorkan ke bank pada saat itu juga atau maksimal pada hari kerja berikutnya dalam jumlah yang sama. Fungsi selanjutnya yaitu yang keempat adalah fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam penerimaan kas untuk pencatatannya. Fungsi akuntansi ini tentunya akan melakukan pencatatan penerimaan kas yang berasal dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Sedangkan fungsi yang terakhir yang kelima yaitu fungsi pemeriksaan intern. Dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari piutang, sistem pemeriksaan intern ini tentunya bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu, fungsi pemeriksaan intern juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank
untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Itu 5 fungsi yang terkait berkenaan dengan sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal dari piutang. Bahasan terakhir yaitu berkenaan dengan unsur pengendalian intern, di mana dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan agar pengendalian intern ini dapat berjalan dengan baik, terutama berkenaan dengan sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal dari piutang. Dalam unsur pengendalian intern ini ada 8 hal yang perlu kita perhatikan, dan 8 hal itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah organisasi. Dalam bagian organisasi ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, dan berikutnya adalah bagian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir berkenaan dengan praktek yang sehat. Di sini juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apa saja sebenarnya 8 hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan unsur pengendalian intern untuk sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal dari piutang. Yang pertama yaitu fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Yang keempat, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Artinya, fungsi penagihan ini hanya menjalankan fungsi penagihannya terhadap daftar piutang yang telah dikeluarkan oleh fungsi akuntansi. Di luar daftar tersebut, maka fungsi penagihan ini tidak perlu menjalankannya. Yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Yang keenam yang harus diperhatikan adalah hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Artinya kalau bisa dilakukan pada hari kerja di mana kas tersebut diterima atau maksimal pada hari kerja berikutnya dalam jumlah penuh. Artinya jumlah yang diterima harus disetorkan sepenuhnya ke bank. Yang ketujuh yang perlu diperhatikan yaitu para penagih dan kasir harus diasuransikan. Ini untuk menjaga kalau ada apa-apa yang dilakukan oleh pihak penagih dan pihak kasir di luar kewenangan yang bersangkutan. Dan yang kedelapan yaitu kas dalam perjalanan baik yang ada di tangan bagian kasir maupun di tangan penagih perusahaan itu harus diasuransikan juga. Hal ini untuk menjaga kalau misalnya kas yang ada dalam perjalanan tersebut itu hilang atau ada hal yang berdampak terhadap keuangan perusahaan. Artinya hilang atau ada fraud yang dilakukan oleh pihak kasir atau pihak penagihan perusahaan. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam unsur pengendalian intern. Mungkin itu dulu paparan materi yang dapat saya sampaikan.
dalam sistem akuntansi penerimaan kas ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan budaya hidup bersih dan sehat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.